Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan mengikuti ibadah PKLU pada hari ini 23 April 2022. Kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami semua hingga kami dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah PKLU Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Litani pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 1 hingga 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 49. Pastilah malammu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pastilah malammu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada atasnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Kami boleh diperkenankan kembali mengikuti ibadah Pelkat PKLU secara online. Kami meyakini Engkau juga hadir di ruang virtual ini, sehingga kasih Kristus dan kebenaran sabda-Mu akan kami terima dengan baik dan kami dikuatkan daripadanya.
Kami memohon tuntunan Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kami dan memberikan kami hikmat agar apa yang kami dengar dapat kami terima dengan baik dan siap kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam peran kami sebagai pelkat PKLU. Ya Bapa, bersabdalah, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4a. Demikian tertulis. Diberi judul Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara Bapak Ibu sekalian, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum perikop kita yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengatakan kepada para murid-Nya bahwa dunia akan membenci Yesus dan murid-murid-Nya. Itu artinya perjalanan pelayanan mereka ke depan tidaklah mudah. Sebab mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membenci mereka. Di sisi lain, nanti Yesus pun secara fisik tidak bersama dengan mereka lagi. Nah, karena itu Tuhan Yesus mau katakan bahwa ia menyampaikan ini lebih awal, supaya nanti ketika mereka menghadapi kenyataan yang benar-benar terjadi itu, mereka tidak putus asa. Mereka tidak kecewa dan justru menolak Yesus. Mereka diberitahu, ini loh sesungguhnya arena pelayanan itu. Bukan hanya Yesus sampaikan yang bagus-bagus saja, tapi Tuhan Yesus tunjukkan ada kebencian orang-orang terhadap mereka. Dan orang-orang yang benci tadi itu tidak sungkan-sungkan melakukan kekerasan, bahkan membunuh orang-orang yang memberitakan Injil tentang Yesus. Dikatakan tadi bahwa mereka yang membunuh orang-orang yang percaya, termasuk para penginjil atau orang rasul, menyangka bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Ini yang sering kita lihat ironi. Ada banyak orang yang melakukan kejahatan atas nama Tuhan dan dipandang sebagai kebenaran. Baru-baru ini mungkin Bapak Ibu melihat di televisi, ya, ada seorang tokoh yang ikut demo di DPR
Lalu kemudian dia dikeroyok oleh massa. Katanya massa itu bukanlah mahasiswa yang sebenarnya inisiator demo, tetapi orang-orang tertentu berlatar belakang kelompok-kelompok tertentu. Kalau Bapak Ibu melihat aksi pengeroyokan itu, ada sesuatu yang mengganjal hati kita. Apa itu? Ketika mereka sedang memukul, ketika mereka sedang menendang, ketika mereka sedang mencaci maki, di situ terucap kata-kata Tuhan. Jadi mereka merasa pembunuhan, kekerasan itu diperbolehkan kalau dilibatkan nama Tuhan. Nah, kita bayangkan akhir-akhir ini sudah semakin marak kejadian yang seperti itu. Mereka melegalkan kejahatan atas nama Tuhan. Nah, ciri orang yang demikianlah yang juga disampaikan oleh Yesus yang menjadi musuh pekabaran Injil. Mereka akan membunuh orang Kristen di dalam nama Tuhan, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Tapi Yesus tegaskan, mereka yang bertindak demikian karena mereka tidak mengenal Yesus dan Sang Bapa. Mereka tidak mengenal kebenaran itu. Karenanya mereka bertindak semena-mena. Tapi kalau mereka tahu kebenaran, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan ini supaya nanti tiba saatnya para murid tidak kecewa. Para murid tidak mundur dari arena pelayanan. Walaupun tantangan begitu berat, walaupun musuh ada di sekitar, tapi dengan keyakinan ini mereka akan tetap setia, yaitu bertekunlah di dalam pelayanan. Bertekun dalam pelayanan itu yang akan membuat pelayanan itu menghasilkan buah. Sebab kalau ada yang kalah dengan tantangan demikian, mungkin yang lain akan bertepuk tangan, merasa bahwa pemberitaan Injil ternyata dapat dibatasi, bahkan dihentikan. Tapi karena para penginjil dan rasul adalah orang-orang yang bertekun, maka penginjilan itu menghasilkan buah. Semakin hari, semakin banyak orang yang menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau istilah populer yang kita dengar, semakin kekristenan dibabat, maka kekristenan itu pun semakin merambat. Dalam kenyataan demikian, bukan membuat orang lain takut menjadi Kristen. Walaupun banyak orang yang benci dan mau membunuh dan menghentikan pekabaran Injil, bukan berarti banyak orang yang tidak berani mengabarkan Injil. Justru semakin dihambat, semakin dipersulit, semakin dipersusah, keyakinan orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak. Dan orang yang memberitakan Injil bukannya takut, semakin juga bertambah luas pekabaran itu. Dan kemudian sampai pada satu titik, ketika kita membaca kisah para rasul 2 di ayatnya yang terakhir, yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Di situ ada narasi yang sangat menarik. Dikatakan, dan mereka disukai oleh semua orang. Ini luar biasa. Yang awalnya kehadiran orang-orang Kristen dan para murid dibenci, tapi kemudian pada ayat itu menunjukkan mereka disukai. Mengapa itu terjadi? Karena kekristenan, orang-orang Kristen menampilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang, memberi teladan bagi yang lain, sehingga orang kagum dengan kehadiran orang Kristen. Dan saya kira itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bagi saya termasuk bagi Bapak Ibu sebagai anggota Pelkat PKRI. Mungkin awal-awal kehadiran kita tidak disukai, dibenci.
Tapi ketika kita menunjukkan keteladanan sebagai murid Kristus yang bertekun, yang setia, yang berkomitmen, yang selalu menjadi berkat, maka orang yang awalnya membenci akan mencintai kita. Ini tugas kita sebagai gereja. Dan biarlah terus kita berkarya di dalam setiap tindakan kita sebagai orang tua untuk dapat mempersiapkan generasi penerus agar mereka juga menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pelayanan. Hari ini, esok, dan seterusnya, tantangan kekristenan akan semakin ada. Semakin banyak orang yang justru tidak menyukai kita. Tapi itu justru bukan beban, tapi itu tantangan kita. Supaya dengan adanya hal-hal yang demikian, kita tertantang untuk lebih menjadi berkat. Sehingga kehadiran kita berdampak bagi mereka yang merasakannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita respon firman Allah bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 bait yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tiba saatnya kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas kebenaran sabda-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar menjadi bekal bagi kami untuk melaksanakannya dengan penuh loyalitas. Kami tahu ya Tuhan, saat ini bahkan seterusnya, kehidupan di sekitar kami tidaklah mudah. Ada banyak orang yang membenci, ada banyak orang yang memata-matai kami, ada banyak orang yang mungkin punya niat jahat terhadap kami. Tapi ketika kami menyampaikan semua berita firman dengan penuh keteladanan, dengan penuh kasih, kami percaya yang awalnya mereka membenci, kemudian mereka menyukai kami. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan Tuhan berlakukan bagi kami. Kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami akan diperlengkapi oleh Roh Allah yang kudus. Biarlah firman-Mu ini akan terus termaterai dalam hati sanubari kami, supaya kami akan selalu melakukannya di dalam hidup beriman. Saat ini Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kehidupan kami lepas pribadi. Apapun yang sedang kami gumuli, kiranya Tuhan selalu menyertai. Dalam masa tua ini, kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan menemani di hari-hari kami, yang mungkin kami sedang mengalami kesepian, sebab kami jauh dengan anak cucu kami, ataupun kami yang sedang bingung berbuat apa, tapi kami tahu Engkau akan memberikan petunjuk arah bagi kami. Jadikan kami juga ya Bapa sebagai tiang doa bagi gereja, bagi bangsa dan negara, agar kami selalu setia mendoakan bagi pertumbuhan dan perkembangannya, agar kami selalu hadir untuk peduli dan berbagi bagi mereka yang kekurangan. Ajarkan kami senantiasa untuk tetap bertekun di dalam kehidupan spiritual kami, agar kami tetap selalu bersatu teguh, supaya tantangan dari luar datang sekalipun, kami tetap kuat menghadapinya. Ingatkan kami juga ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas anugerah yang sudah Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Sudah puluhan tahun Engkau menyertai kami, dan kami tahu Engkau akan tetap menyertai kami.
Biarlah arena pelayanan kami akan terus kami masuki, apapun kesulitannya. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Sebab Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau akan mengutus Roh Penghibur itu, yang akan mengingatkan kami, yang akan mengajarkan kami tentang hidup yang benar. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi persatuan dan kesatuan bangsa negara kami, agar semuanya dapat kami jalani dengan keutuhan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan Jemaat Bukit Zaitun Surabaya dalam segala keberadaannya, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, apapun yang sedang dilakukan dan akan dikerjakan. Kiranya Tuhan pakai jemaat-Mu ini untuk menjadi saluran berkat dimanapun Engkau mengutus dan menempatkan kami untuk melayani. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Seutuhnya hidup ini kami serahkan kepadamu. Berikan kami yang terbaik, anugerahkan kami kesehatan, dan jadikan kami teladan bagi generasi penerus. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengucapan syukur dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kami undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai kami semua, Kau telah memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, dengan memberikan pengucapan syukur ini Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan, agar supaya dapat menjadi alat untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengar. Sebagai nyanyian pengutusan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 214 bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di
tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Shalom.